Rina dan Adi baru saja mengikat janji sehidup semati. Mereka adalah pasangan muda yang sangat bahagia, mengawali hidup baru dengan penuh harapan. Pernikahan mereka digelar di sebuah hotel bergaya vintage yang terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman dan keluarga mereka datang untuk merayakan momen indah ini, namun tidak ada yang tahu. Ada sesuatu yang gelap yang sedang mengintai. Hari pertama setelah pernikahan, Rina dan Adi merasa seperti hidup di dunia mereka sendiri. Mereka baru saja kembali dari bulan madu yang tenang, jauh dari kebisingan. Namun, kegembiraan mereka mulai ternoda ketika Rina menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kamu tidak pantas bahagia, Rina." Rina terkejut, namun menganggap itu hanya ulah orang iseng. Adi pun menyuruhnya untuk tidak terlalu dipikirkan. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Rina terbangun dari tidur nyenyaknya karena suara ketukan di jendela kamar mereka. Suara itu terdengar pelan, tapi semakin lama semakin jelas, seolah seseorang mengetuk dengan perlahan namun penuh tekanan. "Ada apa, saya?" Adi yang terbangun dari tidurnya bertanya dengan suara berat. Namun Rina hanya diam, matanya terbelalak menatap jendela yang gelap. "Rina, jangan takut," kata Adi dengan cemas, mencoba menenangkan istrinya yang semakin ketakutan. Suara ketukan itu berhenti, tapi perasaan tak enak terus menghantui mereka berdua. Keanehan mulai datang bertubi-tubi. Ponsel Rina terus mendapat pesan-pesan misterius. Suara ketukan yang tak jelas asalnya sering terdengar. Bahkan terkadang terdengar seperti suara langkah kaki yang mendekat ke kamar mereka. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, layar televisi yang mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di layar itu muncul wajah seorang wanita muda yang sangat familiar bagi Rina. Wajah yang selalu muncul dalam kenangannya, terutama di saat-saat yang penuh kebingungan dan kegelisahan. Itu adalah wajah Maya, mantan pacar Adi. Rina merasa tenggorokannya tercekat, napasnya serasa terhenti sejenak. Bagaimana bisa Maya ada di situ? Wajah itu menyeringai, seolah tahu rasa takut yang membekap Rina. Pada layar itu, muncul tulisan yang berkedip-kedip. "Aku belum selesai denganmu, Adi." Adi yang melihat itu merasa lemas, seolah ada sesuatu yang salah. Dia tidak pernah menganggap Maya akan melakukan sesuatu yang jahat. Tapi saat dia berusaha mematikan televisi, layar itu malah menyala lebih terang, dan bayangan Maya semakin jelas, seolah-olah keluar dari layar dan menghampiri mereka. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Rina dan Adi terbangun tengah malam. Tubuh mereka keringatan dingin. Di dinding kamar mereka, muncul gambar tangan yang mencakar-cakar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari balik dinding. Mereka mencoba untuk menghubungi paranormal atau orang pintar, tapi setiap kali mereka mencari bantuan, selalu ada sesuatu yang menghalangi mereka. Suatu malam, saat Adi sedang tidur, Rina mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu familiar, suara Maya. "Rina, kamu harus pergi. Dia bukan milikmu." Rina menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Ponselnya berdering. Di layar ponselnya, ada sebuah foto dirinya bersama Adi. Namun wajahnya terhapus, hanya tersisa sosok Adi yang tertawa sendiri. Pada akhirnya, Rina mulai menyelidiki masa lalu Adi. Ternyata, Maya adalah wanita yang sangat keras kepala dan cemburu. Mereka berpisah setelah Adi memutuskan untuk menikahi Rina. Namun Maya tidak menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Di balik senyum manisnya, Maya menyimpan dendam yang sangat dalam. Rina menemukan fakta mengejutkan bahwa Maya memiliki seorang dukun yang sangat kuat. Melalui bantuan dukun itu, Maya mengirimkan ilmu hitam, sejenis santet, kepada mereka berdua. Santet itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Merasuk ke dalam pikiran mereka, membuat mereka saling mencurigai, dan merusak kebahagiaan yang baru saja mereka bangun. Ketegangan semakin meningkat. Rina mulai merasa tidak sehat, tubuhnya sering lemas, matanya sembab, dan dia sering merasa ada bayangan yang mengikuti langkahnya. Adi, yang mulai sadar akan kejadian-kejadian aneh ini,
akhirnya memutuskan untuk menemui seseorang yang bisa membantunya mengusir gangguan ini. Mereka datang ke seorang ustaz yang terkenal di desa dekat rumah mereka. Sang ustaz menceritakan bahwa santet yang dikirimkan Maya adalah jenis santet yang akan terus mengintai sampai orang yang menjadi sasaran santet tersebut mengalami gangguan fisik dan psikis yang berat. Santet ini bukan hanya untuk mencelakai tubuh, tapi untuk menghancurkan mental, ujar ustaz tersebut. Yang bisa mengatasinya adalah dengan membersihkan hati dan pikiran. Tapi, kamu harus kuat dan tidak boleh lemah. Saat malam tiba, Rina dan Adi mengikuti ritual pembersihan yang diberikan oleh sang ustaz. Mereka harus berdoa bersama di tengah malam, dan membakar benda-benda yang dianggap bisa mengikatkan ikatan jahat antara mereka dan Maya. Mereka juga diminta untuk menulis surat kepada Maya, memaafkan segala perbuatan buruknya. Meski kenyataannya Rina sangat sulit untuk memaafkan. Di saat-saat terakhir ritual, muncul bayangan Maya yang menghalangi mereka. Namun, dengan tekad yang kuat, Adi dan Rina memegang erat satu sama lain, dan bersama-sama berdoa. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan di udara yang semula berat dengan ketegangan, terasa ada kedamaian. Namun, ketika pagi datang, Rina menemukan sebuah surat di meja makan, dengan tulisan tangan yang dikenalnya. Aku belum selesai dengan kalian. Tulisan itu berakhir dengan sebuah senyuman sinis, yang Rina kenali sebagai senyum Maya. Malam setelah surat itu ditemukan, Rina dan Adi merasa ada ketegangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Surat dari Maya, meskipun hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang akrab, seperti membangkitkan kembali semua ketakutan yang mereka rasakan sebelumnya. Rina meremas surat itu dengan gemetar, sementara Adi berdiri terdiam, menatap surat itu dengan tatapan kosong. Apa yang harus kita lakukan, Adi? Ini gak berhenti-henti. Adi menggigit bibirnya, berusaha menahan kekhawatirannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya permainan, bukan hanya gangguan kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang sangat gelap, yang terus berusaha merusak kebahagiaan mereka. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Rina merasa matanya terus terbuka. Tak bisa tidur karena bayangan yang terus melayang di sudut-sudut ruangan. Begitu juga dengan Adi, meskipun lelah, ia tidak bisa tidur karena perasaan takut yang terus merayap. Mereka merasa seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakan mereka, dan suasana di kamar mereka semakin menekan. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kaki pelan di luar kamar mereka. Rina yang terbangun mendengar suara itu merasa tubuhnya dingin. Ia menoleh ke Adi, namun suaminya tidak terlihat terjaga. Justru terbaring dengan wajah yang tampak lelah. Rina kemudian mendekati pintu, meraba gagangnya dengan tangan yang gemetar. Tapi begitu ia membukanya, tak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap yang menyelimuti rumah mereka. Rina menutup pintu dengan cepat, dan kembali berbaring, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menutup mata, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Ada tangan yang lembut menyentuh bahunya. Dengan refleks, ia menoleh, namun hanya ada kekosongan. Ketika ia menatap ke arah pintu kaca yang mengarah ke halaman belakang, terlihat bayangan samar di luar sana. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah mengamati mereka. Adi, bisik Rina pelan. Ada sesuatu di luar. Adi akhirnya terbangun. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Rina, tenang. Jangan terlalu dipikirkan. Namun, saat ia melihat keluar jendela, mata Adi terbuka lebar. Bayangan itu mulai mendekat ke arah rumah mereka. Itu adalah sosok wanita dengan rambut panjang, mengenakan gaun putih yang lusuh, seperti seorang hantu. Dan wajahnya, wajah yang dikenal oleh Adi, wajah Maya. Jangan buka pintunya, teriak Adi. Tetapi Rina sudah lebih dulu berlari ke arah pintu. Tangan Rina gemetar saat membuka kunci pintu belakang. Dan saat pintu terbuka, udara dingin menyeruak masuk, diikuti oleh bau busuk yang menyengat. Sialan, teriak Adi, berlari mengejar Rina. Tapi saat ia sampai di pintu, Rina sudah menghilang dari pandangannya.
Rina berdiri di tengah halaman belakang, matanya kosong, terhipnotis oleh sosok Maya yang berdiri di hadapannya. "Rina," bisik Maya. Suaranya terdengar seperti seretan es di kulit. "Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu adalah milikku." Adi terkejut, mencoba menarik Rina. Namun tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia hampir terjatuh, tapi dengan tekadnya, ia berteriak, "Rina, jangan dengarkan dia." Seketika, tubuh Rina mulai bergetar hebat. Maya, atau lebih tepatnya entitas yang merasuki Maya, menatap Adi dengan penuh kebencian. "Kamu sudah merusak semuanya. Adi, kamu memilihnya, tapi aku yang akan mengambilnya darimu." Adi merasa tubuhnya tertarik ke dalam bayangan yang gelap, seolah ada kekuatan yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia hadapi. Rina menjerit, wajahnya kini penuh ketakutan. Dan akhirnya, di saat terakhir, dia berteriak keras, "Adi, tolong!" Dengan kekuatan yang tersisa, Adi menarik Rina ke dalam pelukannya, berusaha menahan kekuatan yang menarik mereka. Saat tubuh mereka bersentuhan, seketika udara di sekitar mereka menjadi sangat panas, seperti ada api yang membakar, dan kemudian, hening. Maya, atau lebih tepatnya entitas yang menguasainya, lenyap begitu saja, seperti tertarik kembali ke dalam kegelapan. Rina terjatuh dalam pelukan Adi, tubuhnya lemas, dan suara tangisnya pecah di tengah keheningan. Adi memeluknya erat, berbisik, "Sudah selesai, Rina. Aku akan selalu melindungimu." Pagi itu, saat mereka membuka mata, semuanya terasa lebih tenang. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan, tidak ada ketakutan yang merayap. Rumah mereka terasa lebih ringan, meskipun masih ada sisa-sisa ketegangan yang tersisa di udara. Mereka pergi ke rumah sang ustaz lagi, mencari penjelasan. Ustaz itu berkata, "Kamu berdua telah berhasil melewati ujian yang sangat berat. Maya memang berusaha merusak kebahagiaanmu, tapi kamu berhasil melawannya dengan kekuatan cinta yang tulus." Namun, ada satu hal yang belum diketahui Adi dan Rina. Meskipun Maya dan santetnya sudah menghilang, energi negatif yang sempat merasuki mereka meninggalkan bekas. Hati mereka harus terus dijaga, dan kebahagiaan yang mereka miliki harus dijaga dengan saling menguatkan dan tidak melupakan masa lalu. Rina menatap Adi dengan mata yang penuh kepercayaan. "Kita bisa melewati apapun, Adi, asal kita bersama." Dan mulai hari itu, ketenangan kembali hadir di rumah mereka. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi bayangan yang menakutkan. Namun, Rina dan Adi tahu, meskipun gangguan itu telah berakhir, mereka harus tetap waspada, menjaga hati dan pikiran mereka agar tidak ada lagi hal-hal dari masa lalu yang bisa menghancurkan kebahagiaan mereka. Karena mereka sadar, kadang-kadang, hal-hal yang gelap dari masa lalu bisa kembali dengan cara yang sangat tak terduga.